Wang Wu. Siapa di malam hari? Saya Pak. Wang Wu Montbugnoran. APA. Di pinggir kota. Aku melihatnya sendiri. Di pinggir kota. Benarkah? Tuan, Wang Wu tidak ada di rumah. Tetangga bilang, semalam dia tidak pulang. Tuan, ditemukan mayat. Ini. Korban ini matinya sungguh mengenaskan. Korbannya ternyata Wang Wu. Yan Washuan, ini sebenarnya bagaimana? Aku tidak tahu. Aku jelas-jelas. Aku tadi malam. Jelas-jelas melihatnya. Dia la Yang Montbugnoran. Ini bukan. Yan Washuan, kurasa kamu pencuri teriak maling. Orangnya kamu yang bunuh, kan? Bukan aku. Tadi malam, aku jelas-jelas melihatnya. Dia Yang Montbugnoran. Dia, benar. Pembenana, 80% adalah Yan Wushuang. Sebelumnya, 2 orang ini, karena berebut air, pernah bertengkar hebat. Betul sekali. Saat itu keadaannya sangat menakutkan. Keduanya berkelahi, sampai berdarah. Pasti, Yan Wushuang menyimpan dendam, baru kemudian membunuh. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Jangan fitnah sembarangan. Di Tiangon Wang Wu ada sesuatu. Ini ternyata benar. Membunuh dan membakar, pencuri teriak maling. Yan Washuan. Apa lagi yang mau kamu katakan? Bukan, aku benar-benar. Pasti ada orang yang menjebakku. Aku ingat, tadi malam aku terjatuh. Bajuku pasti sobek karena dahan pohon. Sobek karena dahan pohon. Lalu bagaimana bisa sampai ke Tiangon Wang Wu? Jangan-jangan Wang Wu bisa mengambil benda dari jarak jauh? Ini pasti ulah si pembunuh. Dia yang menaruh bajuku di tonggang Wang Wu. Barusan kau bilang Wang Wu yang membunuh. Masih berani membantah. Lihat, dia masih tidak mau mengaku. Siapa yang mau mengaku soal ini? Kepala polisi Li, Perkaya Padaku, Beck. Para pengawal. Ya. Bawa dia kembali ke kantor untuk diinterogasi lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Aku jelas-jelas melihat orang yang membunuh. Adalah dia. Kenapa? Kenapa yang terbunuh malah dia? Bawa pergi. Sayap. Tidak. Aku difitnah. Ayo jalan. Kalian salah tangkap orang. Cepat. Aku difitnah. Le passant aku. HI. Le passant aku. Aku difitnah. Bukan aku yang membunuhnya. Tingkat kesulitan dan pengerjaannya sangatlah rumit. Aku di mana ini? Bukankah aku tadi di laboratorium? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa aku sudah mati? Ini. Camus.
Aku ini mati, atau belum mati? Bagaimana caramu membawaku ke sini? Ini. Di mana ini? Kamu bisa melihatku? Tentu saja. Aku sejak lahir punya mata ketiga. Bisa melihat hantu dan dewa. Tapi, hantu atau dewa yang bisa berbicara denganku. Kau adalah yang pertama. Oh, begitu rupanya. Kasus fitnahmu ini, Mazi, cukup aneh juga ya. Baiklah, karena aku sudah meminjam tubuhmu, maka aku akan membalas dendam untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sungkan. Hal kecil, hanya saja. 3 hari lagi, aku akan dieksekusi. Apa? 3 hari? Apa? 3 hari. Ini benar-benar tidak adil. Tidak adil. Ini. Apa-apaan awal yang seperti ini? Kacau sekali. Ini juga bisa? Yang Mulia, kasus Wang Wu penuh dengan kejanggalan. Masih ada kejanggalan apa lagi? Setelah Wang Wu meninggal, adik perempuan yang hidup bergantung padanya, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Jangan-jangan juga jadi korban Yan Wushuang ini? Saat menyelidiki, Tidao Fang menemukan, di desa King Liu, Tao Huau, Sing Huashai, juga ada gadis yang hilang satu persatu. Pasti Yan Wushuang itu gila, semuanya dia yang membunuh. Penjahat seperti ini pantas dihukum mati. Menghukum mati saja masih terlalu ringan. Harus dihukum penggal di depan umum. Yang Mulia, kebenaran belum jelas. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Menurut saya, lebih baik dia diadili ulang. Sudahlah, baiklah, diadili ulang. Penggul, bawa Yan Wushuang ke sini. Kamu malah kabur ke dalam gelang buat istirahat. Aku aja nggak bisa keluar. Gimana aku mau membela ketidakadilanmu? Jangan pura-pura, ya. Yan Wushuan, Yang Mulia mau mengadilimu ulang. Ikut aku. Berani sekali kau, Yan Wushuang. Aku tanya kamu, desa Qinglu, Taowu, Zinghuashai. Belakangan ini, 7 gadis hilang secara misterius. Apakah semuanya perbuatanmu? Tangannya lemah tak berdaya, juga tidak ada bekas latihan bela diri. Untuk beberapa kasus ini, dalang utamanya pasti bukan dia. Semua aku yang lakukan. Sudah kuduga kamu. Cepat katakan. Kamu sembunyikan adik perempuan Wang Wu di mana? Kenapa kamu mengaku melakukan hal ini? Aku nggak ngelakuin ini. Aku nggak kenal satupun dari gadis-gadis itu. Oh iya. Qui lui a dit que perempuan Wang Wu? Diam. Kalau tidak cari alasan untuk keluar. Mau kubela kesalahanmu di penjara untuk apa? Sih? Aku menguburnya. Di samping Wang Wu. Tuan, jika Tuan Jantau, lokasi pastinya. Aku bisa antar kalian ke sana. Kepeloli. Ya, Awasi tahanan ini. Kalian pergi cari mayatnya.
kalau kau berani main-main. Hamba mengerti. Aku bawa orang menggali di sini, sepanjang hari. Mana ada mayat? Yan Wushuan, kau mempermainkanku? Aku hampir mati kecapean, tidak ada yang ditemukan. Yan Wushuang, kalau tidak mau mengaku, siap-siap menerima hukuman fisik. Kipalali. Begini. Tenang saja. Sebentar saja. Ini. Dia lihat apa? Ini kan tanah kosong. Aku. Yang di belakangmu itu. Barony, kau masih berani lari? Mau lari buat apa? Le Pascan AQ. Aku mau tanya dia. Tanya APA, kau jelas-jelas mau kabur. Lepaskan dia. Kalau dia lari, bagaimana? Tidak ada yang bisa lari dari tanganku. Tuan, ini. Aduh. Kudengar mereka bilang, banyak gadis yang hilang. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Apa adikmu, diculik orang? Ini bagaimana, sih? Bucan. Kasih tahu aku petunjuk. Dong, Ko. enggak, kau berbeda dengan makhluk di gelangku ini. Kau tidak bisa bicara. Dia ngapain, sih? Baikin serum. Jangan-jangan mau kabur. Sudah kukatakan. Tidak ada yang bisa lari dariku. Maksud nya apa? Yan Wushuang. Kau sakit jiwa, ya? Lagi ngapain? Memetik bunga. Pencopet bunga. Kau baru pencopet bunga. Bucan. AQ t'a eu d'Iman America. Tuan. Aku tahu gadis-gadis itu. Pergi kemana? Mereka semua diculik oleh penculik wanita. Betul. Dan juga Wangwu itu. Dia pasti dibunuh oleh penculik wanita itu. Tolong Tuan selidiki dans Ganjola. Omong kosong. Bermain sandiwara di sana. Kurasa kau jelas-jelas ingin lepas dari tuduhan. Bolehkah saya bertanya, Tuan, Des Akingliu, Tao Wawu, Dan Bantang Xingwa. berapa jauh jaraknya? Ini, Tuan. Pergi pulang 80 li. Benar. 3 desa. Kasusnya terjadi baru 7 hari. Saya seorang pelajar, lemah tak berdaya. Un tuc manculik tu joues wanita. Ko. Menurutmu, apa mungkin saya melakukannya? Siapa tahu kau punya komplotan? Ko. Siapa yang percaya padamu? Mungkin saja. Dasar perempuan kecil. Apa yang kau tahu? Diam. Dengarkan Nona Yo. Jika ingin menangkap penculik wanita ini, bagaimana caranya? Penculik wanita itu. Gila wanita. Anya Perluseoran. Wanita Mudayang Quantique. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa berbuat sikap yang dibuat-buat itu. Nauna. Kekantik en mu tiada duanya. Ilmu bela dirimu luar biasa. Seya Perkaya. Kau hanya perlu sedikit berdandan. Mengorbankan sesaatmu untuk menyelamatkan ribuan gadis.
Ini Nona Yo, cantik sekali. Benar-benar kekantikan yang tiada tara di dunia. Jangan banyak bicara, cepat bertindak. Nonazu. Ko. Jangan sekali-kali bicara. Kalo kodiam. Kau seperti bidadari turun ke bumi. Urus saja urusanmu sendiri. Nonazu. Ikuti saya. Langkahnya lebih kecil. Pinggang lebih lentur. Ikuti saya. Aigreko. Seperti ini. Aigreko. Jalan. Ayo jalan. Cepat. Aigreko. Gadis ini memang cantik rupawan. Tapi cara jalannya... SST. Jangan sembarangan bicara. Mungkin dia putri. Orang kaya. Baju wanita ini benar-benar tidak nyaman. Betul. Seperti ini. Jalan. Tuan. Mengapa Tuan begitu sopan pada Nona Yo itu? Dia dari Tidao Fang, Hanmen. Caranya kejam, kekuatan di belakangnya. Lebih dalam dan tak terduga. Pantesan. Hamba salah bicara. Jangan tanya yang tidak perlu. Kerjakan tugasmu dengan baik. Bawahan mengerti. Nona Jo, di desa Singhua ada gadis yang hilang lagi. Bawahan akan segera menyelidiki. HM. Saya Pa. Kepala Polisi Lee. Akhir-akhir ini kamu pasti lelah. Anda terlalu sopan. Bukankah Anda pergi ke desa Singhua, baru saja selesai urusan dan kembali? Oh ya, Nona Yo di mana? Sedang melihat berkas kasus. Anda mencari dia ada urusan? Tidak ada. Kalau begitu kami pergi dulu. Nona cantik. Siang bolong masih ingin menjebakku. Kalau aku tidak menangkapmu, kemampuanku tidak akan terlihat. Nona Yo pasti lelah mencari. Minum teh dulu, istirahat sebentar. Letakkan saja. Kau bukan kepala polisi, Lee. Siapa kau? Nonazu. Nonazu. Bagaimana keadaan Nona Yo? Tuan meminta saya melapor sendirian. Pergi jauh dariku. Tidak. Kamu mau apa? Kepala Lee itu palsu. Kami sudah bertahun-tahun bersama Kepala Lee. Sudah seperti saudara. Kamu berani mempertanyakan? Sudah mau mati masih berulah. Terus ribut. Lidahmu akan kupotong. Le Pascan a pu. Kalian benar-benar tolol. Kita sudah berteriak sekencang ini. Nona Yo itu diam saja. Kalian tidak melihat ada yang aneh? Yo Yunzu, kamu masih bernapas? Nonazu. Bangin. Masih sadar. Baik, aku bantu kamu berdiri. Ya. Aigreko. Pelan-pelan. Sekumpulan orang tak berguna. Mengunci pintu malah membiarkannya kabur. Nonazu. Kamu terkena tipuannya. Belum puli sepnunya. Tak usah dibantu. Nonazu. Camus. Ini aku bantu atau tidak?
Ya? Tanganmu tumbuh. Cuma untuk pajangan? Barusan kamu bilang jangan dibantu. Diam kamu. Kalian ini orang tak berguna. Siapa tahu dia bisa menyamar? Lajapila, dia bahkan bisa meniru kepala Li. Purak, kepala Li pergi menyelidiki kasus. Tewas di sebuah gunung sepi di luar kota. Juan, sekarang Anda harus percaya, kan? Kasus pembunuhan Wang Wu. Pasti perbuatan si pemerkosa. Yang Gali menyamar itu. Bukan aku yang melakukannya. Omong kosong belaka. Tidak ada bukti kuat. Pelaku aslinya belum tertangkap. Semuanya tidak berarti. Camus. Ini juga. Singutidak Mazukakal. Aku adalah hukum itu sendiri. Koanjing. Tuan. Beberapa hari ini, biarkan Yan Wushuang ikut denganku. Aku akan mengawasinya dengan ketat. Juga bisa menambah tenaga untuk menyelidiki kasus ini. Baik. Belakangan ini di kota, rakyat resah dan ketakutan. Banyak petugas sudah dikerahkan untuk berpatroli. Kalian berhati-hatilah. Menurutku, si penjahat cabul ini sudah sekali mengalami kerugian. Dia dalam waktu dekat ini tidak akan bertindak sembarangan lagi. Kita harus cari cara lain. Jangan banyak omong di sana. Aku haus. Buatkan aku secangkir teh. Tak disangka. Aku akan kembali begitu cepat. Sudah kuduga kau masih berniat jahat. Hanya segitu saja trikmu. Comme un curant. Bajinganko. Bajingan. Berani-beraninya menyerangku. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatanku. Kau tidak boleh main curang. Ya ampun. Sadis sekali. Jangan pukul lagi. Lepaskan. Hari ini dia pasti kucincang. Aduh, Comme Mukulmati. tidak ada yang jadi saksiku. Jangan takut, kantor pemerintahan datang menolong. Kakak Wushuang, benar-benar tak kusangka kau yang datang menyelamatkanku. Kakak Wushuang. Si penjahat itu menangkap kami, tapi tidak menyentuh kami, dan terus mengomong. Atasan menginginkan orang hidup. Menculik tapi tidak melakukan kekerasan. Di balik ini, pasti ada ikan besar. Interogasi lagi si penjahat cabul. Buat dia bicara. Purak. Si penjahat cabul menggigit lidahnya sampai mati. Sudah tewas. Si penjahat itu menggigit lidahnya sampai mati. Sudah tewas. Ini. Si penjahat baru saja ditangkap. Langsung menggigit lidah sampai mati. Tidak ada bukti lagi. Jelas-jelas ada yang mau membungkamnya. Selain itu, dia bilang atasan minta orangnya hidup. Pasti masih ada dalang di balik ini. Aduh, Sucurla. Tu du en pembunu en terre adaptuini. akhirnya terhapus juga.
Kak Washuan. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau si penjahat itu datang menangkapku lagi, aku harus bagaimana? Aku ingin ikut denganmu. Boleh, kan? Tentu saja. Kamu adalah penyelamat nyawaku. Aku pasti akan menjagamu. Kita harus saling mengandalkan. Selama kakakku ini masih bernafas, tidak akan membiarkanmu celaka. Kak Washuan. A dit qui nya. Aku sudah bicara panjang lebar. Kamu tidak mendengarkan satu kata pun. Aku ini cuma seorang cendekiawan yang lemah tak berdaya. Kamu adalah petugas hebat. Mana mungkin aku paham semua ini? Kamu begitu hebat. Jangan susahkan aku, dong. Kamu. Nona Zhao. Para wanita itu sudah diantar kembali ke desa. Namun, para wanita ini masih mengalami sedikit trauma. Seharusnya tengah malam ini, 7 bintang sejajar. Menikah di tengah malam. Tidak, kurasa ini tidak benar. Maaf ya, bukan bermaksud menyinggung. Aku ini Nonazu. Kamu ini pahlawan wanita. Kok bisa-bisanya kesurupan juga? Kenapa dia sama sekali tidak takut? Ini aneh. Tampa Paini. Tampa Paini. Pura-pura mati buat apa? Keluar. Bangsa, kalau kamu tidak keluar juga, aku bakal bakar tempat sialan ini. Aku bakal membakarnya. Kamu lagi ngapain? Kamu cari mati? Aku cuma mau lihat. Apa kami palsu atau bukan? Nah, ini baru benar. Kamu yang asli itu. Sigalak. Tanganmu nggak mau lagi? Mo. Aku mau nanya. Gimana kamu bisa sampai sini? Gadis yang diculik bilang, Wang Yingin akan dikirim buat nikahin orang mati. Aku lagi ngelidiki kasus nikah hantu di keluarga Xiao. Ketemu kamu, lalu sekalian bawa kamu. Bukan. Kamu kan udah mati. Dosa apa sih yang kamu bikin? Kamu nggak punya moral ya? Bukan aku yang bilang. Aku. Yan Wushuang. Ah. Kamu, ngomong jujur sama aku. Aku tanya nih, apa kamu bisa lihat hantu? Entu. Aku nggak ngerti omonganmu. Percaya nggak? Sekarang juga aku kirim kamu ke kuburan liar. Hantu jahat di sana. Paling suka cabut lidah pembohong. Nggak usah jauh-jauh. Bukannya ada satu nempel di badanmu? Kalau takut hantu, nggak usah dateng ke acara nikah hantu. Ini masih Dewi penangkap dari Ti Daofang? Taku Tantuya. Jangan banyak omong. Kamu percaya nggak? Aku kubur kamu sama yang di peti mati ini, bareng-bareng. Oke. Percaya. Itu. Siapa cewek yang mau dinikahin sama orang mati? Kamu ngapain nunjuk-nunjuk? Aku nggak ngerti maksudmu. Aku nggak tahu. Waktu baik udah tiba. Di sini. You're
Ibu cariin cewek buat kamu, cantik dan tampan. Masa nggak suka? Pengantin perempuannya jelek banget. Anak nggak suka. Itu anakku? Siapa? Siapa yang ngomong? Anakku, kamu yang ngomong? Cewek ini pembawa sial. Masuk ke makam leluhur keluarga Xiao. Anak pasti di neraka. Nggak bisa terlahir kembali. Orang ini kok lebih bisa ngibul daripada hantu? Salah kamu semua. Kedua duit banyak, beli gadis perawan. Kok jadi pembawa sial? Terus gimana dong? Gimana? Cepat bilang. Besok ada 2 orang pahlawan. Lewat rumah ini. Ibu harus siapin 100 keping emas. Jamuin yang baik. Anakku muncul. Besok kita lakukan sesuai katamu. Asal anakku bisa terlahir kembali. 100 keping emas itu apa sih? Ayo, cepat siapin. Ayah, ayo. Kemarilah. Siapa yang jelek? Siapa bintang sial yang kesepian itu? Hari sudah terang. Ayo kita berdua cepat-cepat beli. Père Lancapon. Ayo, ayo, ayo. Anakmu semalam memberiku mimpi. Katanya, kau menikahkan Xiao Tingyu secara gaib. Gadis itu adalah bintang sial. Kalau kalian menikahinya, anakmu diperkirakan tak bisa bereinkarnasi. Keluarga Xiao kalian juga tak akan pernah tenang. Kumohon, selamatkan keluarga kami, keluarga Xiao. Ini. Sulit, ya. Sulit. Ini. Shifu. Kita masih ada urusan penting. Iya, betul. Di rumah kami, hanya tersisa uang sebanyak ini. Aku segera menyuruh orang ke bank untuk mengambil uang. Tidak usah, tidak usah. Kalian berdua, ya. Masalah ini sepenuhnya terpaksa. Mohon maaf, kalian berdua. Muridku ini sifatnya terlalu buru-buru. Tapi kalian ini memang dijebak orang. Kalau jebakan ini tidak dipecahkan, anakmu tak bisa bereinkarnasi. Dan juga, di rumah kalian juga akan. Datang. Malapetaka. 2. Kumohon selamatkan kami. Ada caranya. Orang ini benar-benar bukan penipu. Keluyuran yang punya catatan kriminal? Cepat bangun. Ada cara untuk memecahkannya. Ada cara untuk memecahkannya. Arrobas 10%. Pemilik, keluarkah? Kalian, pavilion wangi mabuk, jualan apa? Yang kiring bag ini? Pengantin yang kalian sediakan untuk anakku. Kabar. Membuat kami kehilangan waktu baik. Kalian sanggup ganti rugi? Mohon tenang, Bapak dan Ibu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman keluarga Xiao di daerah ini adalah keluarga terhormat. Paman buyut saya juga adalah pejabat tinggi di ibu kota. Dengar baik-baik. Jika anak saya tidak bisa beristirahat dengan tenang, kalian semua akan kena batunya. Pasangan suami istri itu aktingnya bagus sekali ya. Kamu yakin? Mereka cuma akting? Bukan karena tertipu olehmu? Silakan Bapak Ibu tenang dulu di dalam, sambil minum teh. Kamu awasi baik-baik ya. Aku akan segera kembali. Hang.
Mereka berbuat kerbutan di kedai Zuesyong. Dasar bodoh. Kita cuma punya 2 pos rahasia di daerah ini. Setelah mereka bikin ribut, bagaimana bisa dipakai lagi? Lebih baik, kita habisi seluruh keluarganya. Jangan ada yang tersisa. Mereka punya pengaruh kuat di sini. Dan ada anggota keluarga yang jadi pejabat pemerintah. Kalau kita gegabah bertindak dan bentrok, cuma akan mendatangkan masalah tak berujung. Kalau begitu, Tuan, harus bagaimana lagi? Bawa mereka ke pos rahasia di desa Wolong untuk memilih orang. Tempat itu tersembunyi. Kalau ada masalah juga mudah ditangani. Cepat selesaikan urusan ini untukku. Jangan sampai ada masalah baru. Hamba mengerti. Segera hamba laksanakan. Rencananya bisa dilakukan. Hang. 2 hari lagi, silakan datang lagi untuk memilih orang. Lokasi pastinya akan dikirim ke kediaman Bapak. Kalau lain kali ada masalah lagi, kamu sendiri yang mati. Baik. Tak kusangka, bisnis perdagangan gadis muda begitu besar. Di daerah ini saja, sudah ada 2 pos. Aduh, jadi begini caranya kalian menjalankan pemerintahan. Rakyat kecil menderita. Yan Wushuang, jangan bicara seenaknya di sini. Baik, baik. Tapi ngomong-ngomong, itu, hari ini waktunya lagi untuk mengirim alamat. Tinggal menunggu ikannya menyambar umpan. Yang memberi hadiah baru saja pergi. Lalu ada yang mengirimkan ini. Wolong Suang, ini lokasi berikutnya mereka. Sepertinya kita bisa menangkap mereka semua segera. Wolong Zuang. Jidap. Hal sebesar ini, kau tidak memanggil pasukan? Hal sebesar ini, mana mungkin aku memanggil pasukan? Bagaimana kalau mereka curiga? Bapak, kenapa 2 orang ini selalu misterius? Rasanya aneh sekali. Mereka kan orang hebat. Walaupun punya sifat aneh. Kita jalankan saja rencananya. Yang penting UR bisa menikah dengan lancar. Kalian berdua tak perlu khawatir. Semua sudah terkendali. Sudah sampai? Orang ini kok belum kembali juga? Ada yang tidak beres. Terlalu sepi. Tuan, baru dapat kabar. Sun Er ditangkap dan bunuh diri di kantor pemerintahan. Pasangan tua, tadi bilang pengantin perempuannya kabur. Dia sudah ditangkap. Mana mungkin masih ada pengantin yang dikirim? Pasti ada masalah. Kita masak perangkap. Orang-orang mereka sudah sampai. Cepat suruh orang di sana segera mundur. Bawa semua barang penting. Jangan tinggalkan sarapan. Ya. Tuan, ada aktivitas mencurigakan di Wolong Zuang. Mengerti. Katanya mau menjebak mereka di sarangnya. Sekarang tempatnya kosong melompong. Ini kan malah membuat mereka curiga. Diam. Bukan. Jangan banyak omong. Percaya tidak? Aku potong-potong kamu jadi kecil-kecil buat makan serigala? Aduh, Tuan Zhu, Zhongguang Maradong. cuma bercanda. Kamu kan cewek. Lebih baik kalau lemah lembut. Kak Washuan, kenapa kamu pergi sendiri? Yinyin cari kamu lama sekali. Adikinya. Kok kamu di sini? Datangnya pas banget. Ayo pergi. Ini gadis yang awalnya mau dikawinkan dengan mendiang tuan muda Xiao. Kak Washuan, kamu ngomong apa sih? Yinyin gak ngerti. Diam semua.
Bete banget. Sekarang kita sudah membuat mereka curiga. Semua petunjuk putus. Gimana dong? Mungkin Yin bisa membantu. Ini pernah diculik mereka. Kakakku juga dibunuh oleh mereka. Aku juga pengen balas dendam. Iya ya. Diculik? Sudah pernah sekali, pasti lebih mudah kedua kalinya. Kamu kenal markas dan cara kerja mereka. Kamu deh. Aku? Aduh anakku, kok kamu hilang? Siapa sih brengseknya? Mayat aja dicuri. Ah, Bang, pinjam mayatnya ya. Bisa nggak punya rencana yang serius? Lihat tuh. Mereka di mana-mana menculik cewek. Yinyin menjual diri untuk menyembunyikan niat jahat. Mereka pasti akan bertindak. Ikut adik Yinyin pasti nggak salah. Nona cantik. Ikut aku. Hanya ingin menguburkan kakak. Tentu saja. Ikuti dulu. Aduh. Ketinggalan. Bukan salah kita. Mereka pasti punya jalan rahasia. Ya sudah, yang penting senang. Muka masam buat siapa? Dia datang. Sudah datang. Dia bilang apa? Dia bilang kita berdua sampah. Percaya nggak percaya, aku sekarang juga bisa menghabisi mayatnya. Mau kemana? Barang hantu ini bisa diandalkan nggak sih? Jangan banyak omong. Kalau banyak omong, cari jalannya sendiri. Kamu. Ada jalan rahasia di sini. Beneran ketemu juga. Untung ada dia. Kamu mau apa? Aku datang buat nyelamatin kalian. Tunggu sinyal dariku. Sayap barat kebakaran. Padamkan apinya. Gimana nih? Cepat pergi. Cepat pergi. Tangguh aku. Kanan. Kiri, kiri. Kakwashuan. Adikinya.
Udah cukup belum pelukannya? Septembre, septembre. Cepat pergi. Banyak banget orangnya. Bisa nggak ya kita hadapin? Bisa. Bukannya kamu cuma seorang cendekiawan yang lemah tak berdaya? Itu cuma alasan biar kamu nggak ikat aku waktu menyelidiki kasus. Nggak nyangka kamu tidak tahu aturan. Benran Ikataku. Masa iya aku bilang, aku kesurupan roh, jadi bisa bertarung sekuat tenaga? Harus pergi. Jangan kayak gini lagi. Dua. Apa anakku benar-benar bisa terlahir kembali? Père Bagnacla perdu à ton bec. Pasti akan dibalas dengan setimpal. Anakmu juga sudah bermimpi. Tidak lama lagi. Akan terlahir di keluarga kaya raya. Uang-uang ini, berikanlah pada gadis-gadis yang ditangkap itu. Mereka semua berasal dari keluarga miskin. Kamu sebagai orang pemerintah, harus banyak-banyak berbuat kebajikan. Lalu, untuk mas kawinmu. Yinyin tidak butuh mas kawin. Yinyin ingin bersama kakak Wushuang selamanya. Gadis-gadis itu sudah diantar pulang semua. Kediaman itu terbakar habis tadi malam. Hangus sama sekali. Hanya tersisa halaman yang rusak ini. Kabupaten Rong. Kabupaten Rong. Kamu mau pergi ke Kabupaten Rong? Aku juga mau ikut. Wang Yinyin. Jalan di depan terlalu berbahaya. Kamu cepat pulang saja. Oh iya, kami sendiri saja sudah kewalahan. Tidak ada tenaga untuk membawamu. Kak Washuan. Kamu tidak mau aku lagi? Kakakku sudah meninggal. Benar-benar tidak ada yang peduli pada Yinyin. Sekarang. Bahkan kamu juga tidak mau Yinyin lagi? Baiklah, baiklah. Kalau mau ikut, ikut saja. Jangan cengeng terus. Sayap. Kak Wushuang, ayo pergi. Hari sudah mulai gelap. Kita berkemah dan istirahat di sini saja. Kami yang hidup di dunia persilatan. Biasanya memang begini caranya. Ham. Ai Greco. Tang Guaqiu. Orang ini licik sekali. Sengaja mau menakuti Yinyin. Lihat apa? Kamu bertahun-tahun membunuh dengan pedang. Tanganmu pasti sudah banyak berlumuran darah. Bagnac sekali dosa yang kotimbulkan, ya? Aku bertindak benar, duduk dengan tegak. Yang kubunuh adalah orang-orang yang pantas mati. Kamu tahu tidak? Sekarang ada berapa banyak hantu yang mengikutimu? Kamu menakut-nakutiku lagi. Bucan. Aku salah. Aku salah. Aku salah, adik. Bucan. Bercanda. Aduh. Aku cuma bercanda. Jangan gitu. Di gunung liar ini, malam hari. Kalau berani menakutiku lagi, percaya tidak aku pukul kamu sampai mati? Ada APA? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bercanda kok. Kenapa? Kamu mau apa pagi-pagi begini? Ada serangga di tubuhku. Cuma serangga.
Pagi-pagi teriak kayak mau mati aja. Lengket, lengket, lengket. Bawa dia ke Kabupaten Rong. Perjalanan 15 hari, terpaksa jalan 30 hari. Dia ternyata ikut. Aku cukup kagum sama dia. Kalau tahu gini, mending keluar dari penginapan. Nggak perlu tidur di luar lagi. Ha. Ada apa lagi? Sekarang kagum? Nggak bermaksud menyinggung, nggak bermaksud menyinggung. Kak Washuan, Kak Yunzu, cepat ke sini. Ada apa? Dia naik begitu aja, aku takut dia terbang pergi. Jadi aku seret dia naik, aduh. Wang Yingyin. Nggak nyangka kamu sehebat ini. Sekarang aku agak kagum sama kamu. Ini mantra pengunci dan penghancur jiwa. Khusus buat menghancurkan hantu. Bikin yang mati nggak bisa terlahir lagi selamanya. Orang-orang Xiaoyou kejam banget caranya. Pasti punya dendam besar sama yang mati ini. Kamu bukan penipu beneran, kan? Kok bisa tahu banyak hal-hal mistis gini? Aku di zaman modern memang belajar metafisika. Siapa sih yang tega banget ngelakuin ini? Percaya atau enggak, terserah kamu. Yang jelas, ini nggak sederhana. Jangan dipikirin dulu. Sebentar lagi sampai di Kabupaten Rong. Serahkan dia ke pemerintah setempat. Biarkan mereka yang selidiki. YY. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, tolong. Jean Gampergy. Kabupaten Rong itu daerah terlarang. Aku baru pertama kali lihat. Hahaha, hantu yang ngomong sama orang hidup. Wah, bisa muncul wujud fisik? Jangan main-main. Calo Terubegini. Kau akan berubah jadi hantu jahat. Echo. Ah. Sudah pergi? Sudah. Larinya lebih cepat dari kelinci. Aduh, ini tidak bisa ditempel sembarangan. Tidak hanya tidak berguna, tapi juga bisa menarik hantu masuk ke tubuh. Lalu bagaimana aku dan Yinyin? Kamu memanggilku? Tunggu sampai tiba di Kabupaten Rong. Aku akan berikan beras ketan untuk perlindungan kalian. Aku bertanya begitu. Ayo, cepat, lihat keramaian. Di mana bupatinya? Aku adalah Yo Yunzu dari Hanmen Ti Daofang. Cepat keluar dan temui aku. Tuan, bupati kami sudah pergi keluar lebih dari sebulan. Ada keperluan apa? Bisa bicara denganku dulu. Lebih dari sebulan? Belum kembali? Pejabat di Kabupaten Rong ini enak sekali kerjanya. Lalu mayat ini ditemukan di luar kota kalian. Urus sendiri. Hai, bukankah ini bupati kita? Penjahat ini akhirnya dapat balasan, dibilang pantas saja. Kata orang, mati dengan baik, langit punya mata. Penjahat ini akhirnya dapat balasan, sudah seharusnya mati. Langit punya mata, benar-benar punya mata. Kau dapat balasan. Ada apa ini, bupati ini? Beberapa tuan, silakan masuk ke kantor bupati. Kita bicara pelan-pelan. Jujur saja pada beberapa tuan, kota Rong ini terpencil, jauh dari kekuasaan kaisar. Setelah menjabat, dia merampas gadis rakyat untuk mengisi haremnya, menyiksa rakyat, menambah pajak, bahkan dana bantuan bencana dari istana berani dia korupsi. Sebagai pejabat yang ditunjuk istana, berani berbuat semena-mena seperti ini. Hamba juga pernah menasihati berkali-kali, tapi pangkatnya lebih tinggi satu tingkat. Kami benar-benar tidak berdaya. Meskipun dia berdosa besar, tidak boleh mati tanpa kejelasan. Perkara ini harus diselidiki tuntas.
juru tulis Hao. Tolong selidiki seseorang. Zui Dian. Zui Dian? Namanya terdengar familiar. Dia adalah kepala bengkel pedang. Beberapa waktu lalu, seharusnya dia pernah datang ke Kabupaten Rong. Oh, saya ingat. Saat itu, Bupati sendiri yang menjamunya. Katanya tamu penting. Anehnya, Tuan Zui Dian tidak sampai 2 hari. Sudah menghilang. Kami mencoba bertanya, tapi malah dihardik habis-habisan oleh Bupati. Kamu tahu dia pergi kemana? Ini. Hamba pun tidak berani bertanya. Bupati bilang, pergerakan pejabat istana. Mana bisa kita semua selidiki? Kamu selidiki lagi lebih teliti. Langsung beritahu saya jika ada kabar. Juru tulis, ahli forensik sudah sampai. Para tuan pasti lelah setelah perjalanan jauh. Saya akan segera menyuruh orang mengantar kalian ke penginapan dulu. Begitu ada perkembangan kasus, pasti akan segera dilaporkan. Tidak usah. Kami cari tempat sendiri. Aneh ya. Di jalan ini, sama sekali tidak ada perempuan. Cara mereka memandang kita sangat aneh. Saya merasa ngeri. Kabupaten Rong. Memang di mana-mana. Terasa menyeramkan. Pertama, Bupati tewas mengenaskan. Sekarang, perempuan-perempuan menghilang. Yan Wushuang. Kamu lihat ada yang mencurigakan? Menurutku, berhubungan dengan arwah sebelumnya. Wah, Nona cantik sekali ya. Secantik ini, temani paman minum teh, ya? Bangsat kurang ajar. Siapa yang berkelahi di jalan? Mereka yang mukulin orang. Masa sih? Dia tuh yang menggoda saya di jalan. Semua orang di jalan ini bisa jadi saksi. Berani-beraninya menggoda perempuan di jalan, lalu memutar balik fakta. Kenapa keributannya sampai segini? Juru tulis, dia yang menggoda perempuan di jalan. Kamu? Tuan, dia ini keponakan Bupati. Sudah biasa berbuat semena-mena di Kabupaten Rong. Hari ini mengganggu Tuan. Sejujurnya, sebelum Bupati meninggal, merebut puluhan gadis rakyat, anak-anak perempuan dari setiap keluarga. Dari rumah, mereka tidak berani keluar. Ini karena Zhao kurang tegas dalam mendidik. Membuat kalian tertawa. Dengarkan baik-baik, semua. Bupati telah meninggal. Tuan Tidao Fang datang sendiri menyelidiki kasus. Penjahat ini harus dihukum berat. Pengawal, bawa dia pergi. Bubalah, semua. Apa? Kalian tunggu saja. Lambat laun, aku akan menelanjangi kamu. Adik Yinin, untuk menenangkan kamu. Terima kasih, Kakak Wu Shuang. Orang yang disebut juru tulis itu cukup baik juga. Minta maaf dan menangkap orang. Jika rakyat Kabupaten Rong benar-benar memiliki pejabat baik seperti ini, itu adalah suatu keberuntungan. Enak. Tapi kalian tidak merasa aneh? Kami baru saja bertanya tentang perempuan di jalan. Dia langsung muncul menjelaskan. Reaksinya terlalu cepat. Dan lagi, para polisi itu taat padanya tanpa syarat. Dia tidak seperti juru tulis pada umumnya. Bahkan jika dia berpura-pura, bisa baik pada rakyat Kabupaten Rong. Bukankah itu hal yang baik? Benar kan? Kata adik Yinin, Sangamazu Kakal. Oh ya. Aku punya 2 kantong wangi di sini. Di dalamnya berisi ketan. Dibawa dekat tubuh bisa mengusir roh jahat. Lihat. Tuan, kasusnya terpecahkan. Para Tuan,
Kematian Bupati sudah ada petunjuk. Setelah diselidiki, orang ini bernama Lisi. Karena Bupati merebut anak perempuannya, menguasai tanahnya. Menyebabkan anaknya gantung diri. Dia menyimpan dendam. Manfaatkan Bupati keluar, dia menyiapkan kesempatan untuk membunuh. Melempar mayat ke sungai di luar kota. Dia layak mati. Pejabat brengsek ini bertindak sewenang-wenang di sini. Mengira tidak ada yang bisa menyentuhnya, maka aku akan mempertaruhkan nyawa untuk membunuhnya. Paling-paling nyawa ganti nyawa. Memang seharusnya mati. Pejabat brengsek seperti ini mati tidak disayangkan. Jangan-jangan dipaksa mengaku. Lihat sikapnya. Tidak seperti itu. Kasus ini buktinya jelas. Segera dinyatakan bersalah. Lisi melakukan pembunuhan. Pejabat pemerintah dihukum mati setelah musim gugur. Penggaval. Ya. Bawa orang itu pergi. Ya. Persidangan selesai. Aku selalu merasa tingkah laku Tuan Hao itu terlalu dibuat-buat. Keputusan Bupati yang ketiga juga terlalu terburu-buru. Kakak ini memang suka curiga. Tuan Zhao itu tulus mengabdi untuk rakyat. Orang yang baik sekali. A dit qui n'y a Benard. Camus. Tenang dulu. Ya, kakak, kalau kamu begini, kalau kamu memperlakukan aku seperti ini, aku tidak bisa berkomunikasi denganmu. Camus. Kalau kamu berubah menjadi hantu jahat, tidak akan ada jalan untuk kembali lagi. Ini masih lumayan. Ini. Datant l'agisatu. Benar-benar, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Baik, Aigreco. kalian berdua, ceritakan, apa keluhan kalian? Ini. Kalau tidak ada keluhan, kenapa dendamnya begitu besar? Aku bukan petugas reinkarnasi di alam baka. Kalian sebenarnya mau cari aku buat apa? Ini mau apa? Ini mau bawa aku kemana? Tunggu dulu. Kamu berhenti. Jangan bergerak. Siapa? Aku Wushuang. Kamu tengah malam nggak tidur, diam-diam datang ke kantor bupati. Kabupaten Rong ini penuh dengan kejanggalan. Aku datang untuk menyelidiki. Kenapa kamu nggak panggil aku? Kamu dan Wang Yingin itu terlalu percaya pada Tuan Zhao. Panggil kamu buat apa? Aku cuma nggak tega merusak hayalan indah gadis kecil itu tentang dunia. Jangan banyak omong. Selanjutnya mau kemana? Ini. Ada hantu lagi. Antubek. Dia sedang membawa jalan kita. Kamu tahu jalannya, langsung nekat maju. Dengar kata aku, lewat sini. Tidak boleh.
Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Aku Putri Bupati. Beberapa bulan lalu, aku menemani ayah datang untuk menjabat. Tak disangka. Juru tulis Hao di Kabupaten Rong. Berkuasa penuh. Tak mau menyerahkan kekuasaannya. Ayahku terpaksa menyelidiki diam-diam. Tak disangka. Dia ternyata terlibat dalam perdagangan manusia. Lalu mereka menangkapku. Kalian, Apakah pasukan bantuan yang dikirim ayahku? Ayahku di mana? Ayahmu sudah meninggal. Kami menemukan jasadnya di tepi sungai yang sepi. Aduh, bisa nggak kamu bicara lebih halus? Itu juru tulis. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Siapa? Aku tidak bisa pergi dengan kalian. Kabupaten Rong jarang kedatangan orang luar. Begitu aku pergi, kalian akan ketahuan. Aku akan menunggu kalian mengungkap kebenaran dan melaporkan ke istana. Ayah, dia adalah pejabat yang baik. Ini adalah bukti yang diselidiki ayahku sebelumnya. Juru tulis Hao menjual wanita, membunuh orang tak bersalah. Cepat pergi. Harus balas dendam untuk ayahku. Ada orang luar datang ke Kabupaten Rong. Jaga ketat dia. Kamu ngapain? Oh iya. Juru tulis itu memang mencurigakan. Cepat ingatkan Yin Yin. Jean Gambiarcan dit à Bertin Dax sans dire rien. Cepat pergi. À Yreco. Ini. Gawat. Yin Yin dibawa orang. Ini pasti ulah orangnya juru tulis. Kita harus segera mencarinya. Ayo. Kenapa aku yang ditangkap lagi? Sudah kuperingatkan kalian berulang kali. Saat orang Tidao Fang datang ke Kabupaten Rong, jangan gegabah. Tenang-tenang saja. Antar mereka pergi. Kenapa masih menangkap orang mereka? Dia siang tadi bertingkah mencurigakan, menguping pembicaraan kita. Kalau sampai dia menemukan rahasia kita. Bodoh. Camille, kamu ternyata penjahat. Sudah tahu rahasia aku. Tentu saja tidak bisa lolos. Buat dia terlihat seperti mati alami. Harus membuat Orang tidak Fang perkaya. Kalau tidak, kita semua bisa tewas. Gimana caranya nyari ini? Tanya aja sama hantu-hantumu. Apa? Ada nggak? Ini. Pernah lihat cewek yang pakai Baju warna pink? Ini tanda yang ditinggal Yin Yin. Aku tahu Yin Yin ada di mana. Le pas indien.
Cepat bawa dia pulang. Terlalu berbahaya. Ingin. Kamu siapin barang-barangmu. Sekarang juga pergi. Kalau pergi, kita pergi bareng. Aku nggak mungkin ninggalin kalian. Aku susah payah menyelidiki sampai sekarang. Kalau pergi lagi, juru tulis Hao pasti akan menghancurkan semua bukti. Kalau lain kali datang lagi, susahnya kayak naik ke langit. Justru karena berbahaya, aku malah harus tetap di sini nemenin kamu. Sudah. Jangan bertengkar. Sejak kita masuk kota, udah lama diawasi mereka. Mau pergi? Itu mustahil. Kalau begitu, lebih baik kita harus berani mengambil risiko. Untuk semua arwah yang teraniaya di Kabupaten Rong, berikan keadilan untuk mereka. Kalau gitu, kita harus gimana? Kalian semua ikuti arahan aku. Begini. Dasar juru tulis bajingan. Awalnya aku malah kira kamu orang baik. Ternyata kamu yang paling jahat. Kakak Yunzu, Kak Washuan, kemarin. Dialah yang nyuruh orang, tangkap aku. Nona, jangan asal ngomong, dong. Ini kan fitnah. Saya, Zhao, selalu jujur dan taat hukum. Saat kalian tiba di Kabupaten Rong, saya bahkan menyambut dengan hormat. Sekarang, kenapa mau menuduh saya? Kamu. Juru tulis Hao. Kamu tahu nggak siapa dia? Dia adalah putri bangsawan kerajaan kita. Putri dari putri tertua dan Hanmen Tidaofang, pemilik bengkel. Anak buah Muyang, cupu-cupu itu. Berani-beraninya ganggu dia? Sebaiknya pikir-pikir dulu. Menurutku, kamu ini kayak orang mau bunuh diri aja. Nggak takut mati. Putri, mana berani saya? Jangan-jangan Putri salah orang? Atau mungkin, ada orang yang jago menyamar, berpura-pura jadi saya. Buat menyebak saya. Jangan-jangan, memang ada kemungkinan begitu. Putri lupa, si penjahat cabul yang dulu, kan paling jago ilmu menyamar, dan hampir saja memfitnah hamba. M'embunyurant. Aku ingat. Orang itu memang sanggarali. Sulit dibedakan. Iya, betul. Memang ada orang yang sengaja menjebak saya. Kalau begitu, aku perintahkan kamu, dalam 3 hari harus selesaikan kasus ini. Temukan pembunuh yang ingin mencelakanku. Kalau tidak, kau akan kena akibat. Ketua. Ketua, sekarang harus bagaimana? Junsu itu bukan orang yang bisa diremehkan. Dia juga didukung oleh Tidaofang. Takut APA? Ayahnya saja mati di tangan kita. APA yang perlu ditakutkan? Saat ini, yang paling penting adalah jangan sampai mengganggu urusan besar Wangye. Ya. Tapi, menurut hamba, sebaiknya kita usahakan mengirimnya pergi, agar tidak semakin lama semakin banyak masalah. Tidak boleh. Dulu sudah kukatakan pada kalian, untuk tidak gegabah. Kalian malah nekat menangkap orangnya. Sekarang, di tangan mereka bisa saja memegang bukti yang merugikan kita. Begitu mereka pergi, akan menimbulkan masalah tak berujung. Maksud Tuan adalah? Mencari kesempatan. Untuk menyingkirkan mereka. Bertindak tengah malam nanti. Orang istana Pan bagaimana? Di Kabupaten Rong ini, akulah hukumnya. Ketua, tenang saja. Hamba akan memimpin sendiri orang-orang untuk bertindak. Pasti membuat mereka tidak bisa kembali. Kena jebakan kota kosong. Mander, kembali ke kantor kabupaten untuk melapor. Kakak Wushuang, kita mau kemana? Diam. Ada orang datang. Aneh, sudah jam malam, kok masih ada orang keluar? Ikuti mereka, pasti ada yang tidak beres. Siang hari tidak ada aktivitas. Kenapa malam hari ada suara tempa? Pasti ada yang aneh.
Ayo. Membuat senjata secara ilegal. Menimbun baju zirah. Ini mau memberontak. Aktingmu lumayan. Sayangnya, masih terlalu hijau. Benar-benar mengira nama tidak fang. Bisa mengancamku. Sekarang, letakkan senjatamu. Aku masih bisa memberimu mayat utuh. Juru tulis Shao. Membuat senjata secara ilegal adalah kejahatan yang dihukum 9 marga. Tidakkah kau takut kami melaporkanmu? Kalau begitu, kalian juga harus punya nyawa untuk keluar dulu. Juru tulis Shao. Tidakkah kau takut kami melapor ke pihak berwajib? Lalu, bisakah kau melarikan diri? Sudah kuduga kalian hanya Kengkang kosong. hanya ingin tahu kebenarannya. Baik, hari ini akan kubuat kalian mati dengan mengerti. Di Kabupaten Rong ini, Semua rakyat telah kubunuh yang tua, lemah, sakit, dan cacat. Semua kuberi makan anjing liar. Semua perempuan diberikan kepada saudara-saudara untuk bersenang-senang. Dan juga, senjata ilegal yang kalian lihat Itu juga adalah persiapanku untuk merencanakan hal besar. Bupati hanyalah bidak caturku. seluruh Kabupaten Rong. Dari pejabat sampai bandit, semuanya orangku. Sungguh gila dan kejam. Tahu kau tidak sederhana. Tapi tidak menyangka. Kabupaten Rong ini ternyata seluruh rakyatnya adalah bandit. Xiaoxi. Dasar Biniting. Vegeta banyak orang tak bersalah. Bagaimana kau tiga? Tak bersalah? Di mataku, hanya ada pion dan batu sandungan. Hanya dengan beberapa orang seperti kalian, mau menggagalkan rencanaku? Hao Xie. Jangan terlalu cepat senang. Aku sudah memanggil Ti Daofang. Bantuan akan segera tiba. Nanti akan jadi hari kematian kalian. Hanya orang bodoh yang mau jadi umpan. Untuk kedua kalinya, sebelumnya kau bohong padaku soal pengawal rahasia. Kenapa? Mau pakai trik lama lagi? Bawa para pencuri kecil yang tak tahu diri ini, bunuh mereka semua. Siapa yang berani? Tanyakan dulu pada pedangku. Apakah mau menjawab? Tuan, bagaimana kalau mereka benar-benar punya bala bantuan? Bodoh. Apakah kita masih punya jalan mundur? Mereka hanya Gertak sambal saja. serang. Siapa yang mau jadi yang pertama? Merasakan pedangku? Pedangku, Yo Yunzu. Tidak kenal ampun. Kalau kalian menyerah sekarang, masih bisa kuselamatkan nyawa anjing kalian. Semua cuma omong kosong. Tangkap mereka. Jangan sisakan satu pan. Nanti kita cari kesempatan untuk keluar. Kau lindungi Yin. Aku yang jaga belakang. Baik. Keluar hidup-hidup. Aku tidak akan membebani kalian. Kau mau bicara atau tidak? Lapor. Junzu. Identitas Zhao Xie sebenarnya adalah bandit dari Rong County. Nama aslinya Zhao Shizu. Dia bersekongkol dengan bandit, membantai penduduk kota, memperdagangkan perempuan, dan membuat senjata secara ilegal. Buktinya lengkap, tapi keberadaan Tuan Zuidian masih belum ditemukan. Katakan. Di mana ayahku? Rupanya kau adalah Junzu. Aku heran. Ayahmu. Dia sudah kubunuh. Aku menyuruh orang memotong. Urat kakinya. Memotong lidahnya, lalu memberinya makan semut selama 3 hari 3 malam. Sebelum mati, ayahmu malah memohon padaku untuk mengakhirinya dengan cepat. Yunzu, jangan terpancing. Dia cuma mau memancing emosimu. Ayo, bunuh aku. Ayo.
bunuh aku. Bunuh aku. Ayo. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Kalau berani, bunuh aku. Lepaskan aku. Aku bunuh dia. Ayo, bunuh aku. Jangan gegabah, Yunzu. Lepaskan aku. Bunuh dia. Berani sekali. Bunuh aku. Kakak, makanlah sedikit. Aku tidak bisa makan. Aku mengerti kesedihanmu. Saat kakakku dibunuh, aku juga merasa dunia seperti runtuh. Tapi aku percaya, dia pasti tidak ingin aku menyerah pada diri sendiri. Karena itulah aku mengikutimu, berharap bisa menemukan kebenaran dan membalaskan dendamnya. Kakak Yunzu, ayahmu pasti juga berharap kamu baik-baik saja. Tunggu. Aku mungkin tahu di mana paman berada. Reaksi hantu sebelumnya. Dan perkataan Tuan Zhao. Menurutku jasadnya pasti masih di dalam kota. Apa kamu tahu di mana? Ya. Kamu punya mata ketiga. Apa kamu melihat hantu? Ketemu sesuatu. Bagaimana bisa begini? Anakmu datang terlambat. Ayahku. Apa ada di sekitar sini? Sejak memasuki Kabupaten Rong, dia selalu diam-diam. Melin d'un Jimu. Kamu masih ingat waktu di gunung sepi itu? Bayangan hitam yang tiba-tiba muncul itu adalah dia. Diater la lutte à Ubetapa. Berbahayanya Kabupaten Rong. Dia tidak ingin kamu mengambil risiko. Paman. Jangan buru-buru. Kami sudah menangkap Tuan Zhao. Penjahat di Kabupaten Rong. Tidak akan ada yang bisa lolos. Jangan-jangan ada dalang di belakangnya? Siapapun dia. Aku pasti akan membuatnya. Membayar dengan darah. Tunggu sebentar. Nona Ju, ini adalah saat ayahmu menyelidiki kasus di Kabupaten Rong. Dia menemukan rahasia yang mengejutkan. Dia tahu dirinya mungkin tidak akan kembali. Sebelum pergi, dia khusus menyerahkan bukti ini padaku. Ternyata dia Pangeran Yan. Dia jelas-jelas seorang pangeran yang santai. Tak disangka. Ternyata berani berencana memberontak. Buruk. Pangeran yang tahu kami punya bukti. Pasti tidak akan membiarkan kita. Tempat ini tidak aman. Kita harus segera pergi. Tuan, buruk. Kita dikepung. Siapa? Pangeran Yan membawa pasukan dan mengepung Kabupaten Rong. Bagaimana ini? Pintu gerbang kota dijaga ketat oleh orang-orang Pangeran Yan. Sekarang, seekor lalat pun mungkin tak bisa keluar. Bukti ini sama sekali tidak bisa dikirim keluar. Pangeran Yan ini sangat licik. Kalau ada masalah, pasti dia dapat sinyal baru langsung kirim pasukan. Hanya saja, sekarang kita tidak bisa keluar. Pangeran Yan, kau membuat senjata secara ilegal, berencana memberontak.
Membiarkan bawahanmu membantai kota, menyakiti rakyat, memperdagangkan perempuan, sungguh tak berperi kemanusiaan. Bahkan membunuh pejabat istana. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Kepenekanku. Perebutan kekuasaan di istana selalu seperti ini. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Kau juga besar di lingkungan istana. Kenapa prinsip sederhana ini saja tidak kau mengerti? Apa kau masih punya hati nurani? Untuk kepentingan pribadimu, berapa banyak orang yang kau sakiti? Hahaha. Siapa yang mau membunuh kalian semua? Hancurkan buktinya. Di mata orang luar. Aku tetap pangeran yang peduli rakyat. Berjasa memberantas perampok. Haha. Kau pikir bisa menutupi mata dunia? Istana tidak akan membiarkanmu. Istana? Setelah aku kuasai situasi, dunia ini milikku, akulah kaisarnya. Beberapa orang mati, apa masalahnya? Bisa mati di sini. Itu adalah keberuntungan mereka. Kalau begitu, kami akan menunggu dan melihat. Penguil. Tangkap mereka. Sujud, sujud. Zhao Shriya. Kau memang hebat. Urusan dikerjakan berantakan. Masalah pembuatan senjata ilegal terbongkar lagi. Sampai ada yang menemukan buktinya. Untuk apa kau? Ampun, pangeran. Ini kelalaian hamba. Hamba pantas mati. Orang-orang ini jika dibiarkan, lambat laun akan jadi bencana. Lebih baik kita bunuh mereka semua. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Zhou Yunzhu. Bukti yang ditemukan hari itu. Sudah ketemu? Tidak bisa terbang keluar. Bisa berenang keluar. Di pinggir Rongxian ada sungai kecil. Aku jago berenang. Bungkus buktinya dengan baik. Aku bisa bawa keluar lewat air. Jangan, terlalu berbahaya. Orang-orang pangeran Yan pasti sudah menempatkan orang di kedua sisi sungai. Kakak Kechua Zhou. Kalian yang di dalam kota justru lebih berbahaya. Tidak ada cara lain, percayalah padaku. Aku pasti bisa bawa buktinya kembali. Yein benar. Ini maka. Satu-satunya cara. Begini, kita berdua yang keluar kota. Mengalihkan perhatian Pangeran Yan. Untuk memberi waktu pada Yein. Hati-hati. Baik. Tunggu aku kembali. Dasar tidak berguna, kamu belum menemukan. Mereka tidak mau bicara. Sudahlah. Bunuh mereka semua. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Bukti itu harus ditemukan dan dimusnahkan. Mengerti? Ya. Hehehe. Zhu Yunzhu tidak menyangka, kan? Hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha. Hahaha. Hao Chengzhu. Dasar pengkhianat. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan membiarkanmu. Bahahaha. Bagus. Aku tunggu kau jadi hantu. Aku tahu di mana buktinya. Accuse en buniquant dit Dazar Kotakamal Kuil Shangguang. Cepat kamu bawa orang periksa. Pastikan buktinya ditemukan. Sayang sekali, Zhu Yunzhu. Sekarang sudah terlambat mengatakan apapun. Lebih baik kau mati saja. Hantu. Cepat. Cepat pergi. Aduh. Masih kuat enggak? Bisa lawan enggak? Baik, ayo kita hadapi mereka. Bodoh amat. Cepat lari. Bukan. Kakimu kan cedera. Kok larinya masih cepat banget? Tidak berguna. Kamu bahkan nggak bisa jaga 2 orang. Semuanya berhasil kabur. Pangeran. Di dekat Zhou Yunzhu benar-benar ada hantu? Dia tiba-tiba muncul. Itu ayah Zhou Yunzhu. Aku lihat dengan jelas. Hantu apaan sih? Ini jelas-jelas kamu yang kerjaannya nggak becus. Pangeran, ada masalah. Pasukan kerajaan sudah mengepung kota Rong rapat-rapat. Yang memimpin adalah jenderal ini. Kaisar sekarang paling sayang pada keponakan perempuannya ini. Selama dia masih di dalam kota,
Pasukan utara saya tidak berani menyerang dengan keras. Sampaikan perintah. Hidup harus ketemu orangnya. Maddie. Harus ketemu mayatnya. Saya. Kota Rong ini nggak bisa direbut dalam waktu singkat. Pangeran yang membawa orang menggeledah kemana-mana di dalam kota. Mungkin sebentar lagi kita ketahuan. Aku rasa yang paling mendesak sekarang adalah menyampaikan kabar penting keluar. Baru pasukan kerajaan bisa menyerang kota dengan leluasa. Ayah. Yunzu, jangan takut. Nak, ayah bisa mewujudkan diri untuk menyampaikan pesan. Serang dari dalam dan luar, lumpuhkan Pangeran Yan. Ah, Paman. Onda. Kalau Anda memaksakan diri mewujud seperti ini, roh Anda akan lebih cepat tercerai-berai, bahkan bisa berubah menjadi hantu jahat. Sebage. Commandant Tidaofan. Melindungi rakyat adalah tanggung jawabku. Sayangnya, selama bertahun-tahun ini sibuk menangani kasus. Sampai nggak sempat makan bersama kamu. Jangan nangis. Kamu bisa bantu ayah membuktikan kebenaran. Ayah sangat senang, meski rohku tercerai-berai. Ayah akan tetap melindungimu. Mungkinkah aku juga bisa coba? Nggak perlu sampai roh tercerai-berai. Aku hampir saja lupa padamu. Kamu nggak lihat-lihat. Ini tubuh siapa? Kalau bukan karena terjebak di sini, siapa yang mau meminjamkannya untukmu? Baik. Para Arwaronxion. Biasanya kalian kan suka membuat angin seram berhembus begini. Saatnya unjuk kebolehan. Tube Campeta Perta Anoini. Keluar kota. Que Dala Marca Pazukan Zombe. Cara ini juga bisa. Kakak Yunzu dan Kak Wushuang masih ada di tangan Raja Yan. Kalau kita gegabah bertindak, jika sampai membuatnya marah. Ini bagaimana, ya? Apa ini? Peta pertahanan Rongxian. Posisi pasukan penjaga gerbang kota, posisi gudang makanan, semua tercatat jelas. TAPI. Kita juga tidak bisa bertindak sembarangan. Kakak-kakak masih di dalam kota. Kalau dia sampai nekat, itu Kak Wushuang mengirim arwah. Dia memberitahu kita. Mereka aman. Terima kasih, Kak Arwah. Mereka aman. Aku jamin. Kalau begitu, kita tidak bisa menunggu lagi. Segera kirim pasukan menuju Rongxian. Kak Wushuan, Kak Yunzu. Aku bawa pasukan untuk menyelamatkan kalian. Yinya Kesil. Kamu benar-benar gagah. Ya. Datangnya tepat waktu. Kita selesaikan Raja Yan untuk selamanya. Ayo. Raja Yan, kau berkomplot memberontak. Menyakiti rakyat. Hari ini adalah balasanmu. Pemenang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Orang sepertimu bisa jadi raja? Kalau begitu, benar-benar tidak adil. Bawa dia pergi. Ayah. Akhirnya putrimu sudah membalaskan dendam untuk ayah. Aku senang melihatmu. Yunzu. Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Sudah begini keadaannya. Raja Yan sudah ditangkap. Sekarang dendam sudah terbalaskan. Selanjutnya, ada rencana apa? Aku akan pulang ke ibu kota dulu. Meskipun Raja Yan sudah ditangkap, masih ada sisa-sisa pengikutnya yang berbuat onar. Nonazu.
Kali ini kita berdua bertempur berdampingan. Apa kamu tidak merasa aku sangat gagah berani? Jangan sombong. Sini, sini. Jangan ganggu mereka. Kakak Yunzhu dan kakak Wu Shuang, sangat cocok sekali ya. Besok pukul 6.45. 10 restaurants Xuixianju, Jalambara. Kue kembang gula osmanthus itu. Maukah kamu menikmatinya bersamaku? Sampai besok. Ini. Tidak mungkin. Jangan-jangan aku akan kembali ke masa lalu? Tidak. Aku susah payah baru bisa mengajaknya. Wu Yunzu. Ini. Wu Shuang. Wu Shuang. Wu Shuang. Wu Shuang. Bangunlah. Wu Shuang. Ada apa ini? Apa aku sudah kembali lagi? Kamu kok bisa datang? Seragam yang menggoda. Menarik. Kamu kenal orang ini? Ini kan Raja Yan? Orang ini tadi malam, 3 kali di rumahnya. Rekaman CCTV menunjukkan, orang terakhir yang ditemuinya adalah kamu. Aduh, pusing aku. Aku baru bangun. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan saya. Alur cerita yang familiar, benar, kan? Ayo. Aku tidak bersalah.